Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pagi. Jangan dijawab dulu. Gaudol, kalau kita nggak perkenalan, ya kan? Kan kita kan dari berbagai matra, darat, laut, maupun udara, ya kan? Oke, kita perkenalan dulu. Yuk, dari mulai Iqbal dah. Oke, terima kasih Mbak Yela atas kesempatan dan waktunya. Baiklah teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal, asal saya dari Kota Palembang, dan untuk saat ini saya penempatan di unit penyelenggara Bandar Udara kelas 3 Letung Anambas, Kepulauan Riau. Dan asal instansi saya dulu atau asal sekolah saya dulu Politeknik Penerbangan Palembang. Baik, terima kasih Mbak Yela. Dikembalikan waktu dan kesempatannya. Oke. Nanti kalau saya main ke Palembang, ini ya, minta pempeknya. Kan saya nggak di Palembang, Mbak. Saya kan di Kepulauan Riau. Kan kalau misalnya Anda balik lagi ke pulang kampung gitu maksudnya. Oke, Boleh, Mbak, boleh. kita lanjut perkenalan ke Irfan. Selamat pagi Ibu Yela selaku moderator pagi hari ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Irfan Maulana Sudibyo. Untuk saat ini saya berada di Kota Palembang. Tepatnya saya di Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Biasanya kita kenal LRT Sumsel. Nah, itu tempat kerja saya. Untuk asal dari Kudus di Jawa Tengah. Kalau kemarin saya alumni dari Politeknik Kereta Api Indonesia di Madiun, Mbak. Mbak atau Ibu ya. Mungkin Ya, cukup sekian. Terima kasih. terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut ke Evrian. Mas Evrian, mohon untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih untuk waktunya Mbak Yela. Mohon Ya, izin cek dengar. Oke. Mohon izin memperkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya Mbak Yela atas waktunya dan kesempatannya. ya, mungkin sinyalnya Mas Evrian jelek ya. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut aja perkenalannya. Nanti kita lanjut lagi untuk Mas Efriannya. Kita ke Mas Wafik. Halo, selamat pagi Mbak Yela. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafiq, asal saya dari Jayapura. Asal instansi saya dari unit penyelenggaraan Bandar Udara kelas 3 Dewayantana Larantuka. Nah, Larantuka itu berada di Nusa Tenggara Timur. Kalau kalau alumni, saya alumni dari Politeknik Penerbangan Jayapura. Mungkin itu sekian perkenalan saya. Terima kasih Mbak Yela. Ya, sama-sama. Ya, gimana nih? Oke, kita lanjut lagi karena tadi Mas Efrian sempat sinyalnya agak hilang. Sekarang kita lanjut perkenalan tadi ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Sampai mana ya tadi perkenalannya? Oke. Nama saya Muhammad Fadli Efrian, biasa dipanggil Efri, asal daerah saya Brebes, Jawa Tengah. Asal instansi atau tempat kerja itu di distrik navigasi tipe A kelas 3 Sibolga, itu daerah Sumatera Utara. Asal sekolah itu dari Poltek Pelmalaya di Aceh. Oke, baik. eh kita kan dari kelompok 2. Kita akan membahas isu kontemporer tentang manajemen ASN. Nah,
gimana sih kedudukan peran, hak, dan kewajiban ASN? Eh, menurut Mas Iqbal bagaimana? Jadi posisi peran, hak, dan kewajiban para ASN itu Mbak dalam manajemen ASN itu penting banget. Kenapa? Mereka tuh bagian pokok dalam ngurusin pemerintahan dan juga pembangunan di NKRI kita ini. Sebagai bagian dari ASN, kita punya tugas penting banget buat melayani kepentingan umum sesuai sama misi negara dan pembangunan nasional yang tentunya akan berpengaruh pada Indonesia emas pada tahun 2045 sesuai dengan kualitas kita masing-masing. Nah, kedudukan ASN itu kayak jadi pengikat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Terus peran kita dalam manajemen ASN itu buat ngurusin diri sendiri dan menerapkan prinsip merit dalam manajemen pegawai negara. Hak kita di antaranya ada yang kayak hak kepemilikan dan hak kepenggunaan. Tapi tetap ada juga kewajiban dan tanggung jawab sesuai sama kontrak kerja yang didapat dari pejabat pembina kepegawaian untuk tugas-tugas di pemerintahan atau tugas negara lainnya. Kewajiban termasuk mengurusin dan menerapkan prinsip merit dalam manajemen pegawai negara biar seimbang antara hak dan juga kewajiban. Penting banget buat dilakukan pemantauan dan juga pengendalian yang efektif dan juga efisien. Dalam mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945, perlu banget ditetapkan ASN sebagai profesi yang harus mengurusi dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Baik Oh, Mbak, mungkin untuk sekian aja yang bisa saya jelaskan terkait poin pertama tadi. menarik sekali ya jawaban Anda. Bisa tuh kita terapkin dalam apa namanya dunia kita kerja masing-masing. Sangat bagus sih, membangun sekali. Makasih Iya, Mas Iqbal. Eh, iya. kalau Ya, misalnya makasih Mbak sama-sama. ya, kalau misalnya ini untuk eksplorasi karakteristik manajemen ASN-nya tuh bagaimana kalau misalnya menurut Mas Wafik? Baik, Mbak Yela. Kalau untuk eksplorasi karakteristik smart ASN itu, nah kita masuk ke istilah dulu. Eh, istilahnya itu ada merupakan seperti salah satu program unggulan yang untuk mengembangkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih, dan memiliki kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi. Oh, Mungkin kalau bisa dalam bentuk dari karakteristik kita mungkin seperti etika. Nah, kita kan sebagai ASN harus memiliki etika yang baik ke atasan maupun ke senior, ke atasan. Kita harus memiliki etika yang baik, yang sopan. Nah, untuk mungkin dari segi profesional kita sebagai ASN memang harus berprofesional yang tinggi dan yang paling penting bersih dan terhindar dari yang namanya intervensi politik. Itu saja sih, dan mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Yela. oh, oke oke. Kalau kamu sendiri udah menerapkan etika profesi sama profesionalisme yang tinggi itu nggak kira-kira? Oh, sudah dong, jelas. Saya dalam hidup saya terhindar dari dalam segi politik. Mungkin Hmm. kemarin ada tentang apa cawapres dan yang lain-lain itu, tapi saya sama sekali nggak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Tapi saya wajib coblos gitu sih. Ya, baguslah kalau gitu. Harus tetap dipertahankan ya, Mas Wafik. Siap. Oke. eh Gimana kalau misalnya kita bahas program-program unggulan? Tapi gimana ya kalau misalnya menurutnya Mas Irfan? Oke, mohon maaf karena agak loading suaranya di sini. Kaitan program tadi ya, kaitan program unggulan yang ada di manajemen ASN sendiri itu
sebenarnya ada beberapa dari program-program tersebut yang memang menjadi apa ya, sorotan atau kemajuan yang ada di dunia ASN untuk menunjang ASN ke depannya yang lebih baik. Hal ini dibuktikan seperti halnya penerapan manajemen talenta. Kemudian ada juga grand design kaitannya pembangunan ASN 2024 dan lain sebagainya. Mungkin sedikit saya jelaskan kaitannya manajemen talenta itu sendiri gimana. Jadi di sini ASN-ASN yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya itu diusahakan untuk dikembangkan kaitannya talenta dari dirinya. Maksudnya potensi dalam dirinya ini terus digali untuk nantinya dikembangkan demi kemajuan apa namanya Kementerian Perhubungan itu sendiri. Jadi disinilah kita harus bersinergi, kita harus bekerjasama dalam mengembangkan program-program unggulan yang ada di manajemen ASN itu sendiri. Mungkin itu Ibu Moderator. Ya, oke. Bagus jawabannya. Terima kasih atas sudah memberikan ulasan yang terbaik. Kalau misalnya untuk peningkatan sumber daya manusianya bagaimana nih kalau misalnya menurut Mas Efrian? Menurut saya peningkatan sumber daya manusianya udah lumayan baik ya. Tapi nanti kedepannya perlu ada peningkatan-peningkatan lagi di sektor-sektor tertentu. Misalnya kadang kan kita di lingkungan kerja kan ada tuh misal ada pelatihan diklat, nanti dari pusat nyampain ke kantor-kantor, dan dari kantor nanti ngumumin siapa aja yang mau ikut, nanti ada seleksi lagi segala macam. Tapi kadang ada juga beberapa orang yang menghambat lah ya istilahnya. Jadi orang-orang yang bawah ini yang mau maju, yang mau ikut diklat, ditutup-tutupin gitu apa namanya info diklat itu. Jadi kita yang di bawah ini nggak maju-maju gara-gara apa kadang ada pemimpin-pemimpin yang menghambat seperti itu. Ya termasuk ini kita kan lagi dalam apa program pengembangan sumber daya manusia itu sendiri ya kan, demi Kementerian Perhubungan yang lebih maju dan juga untuk menyongsong era 2045 yang dimana targetnya adalah Indonesia 2045 itu Indonesia maju pas genap 1 abad ulang tahun Indonesia. Itu sih. Oke. Terima kasih atas jawabannya Mas Efrian. Dari untuk dari peningkatan yang dikatakan Mas Efrian ini tadi, kalau untuk kepimpinan transformasionalnya bagaimana menurut Mas Iqbal? Ya, jadi Mbak gini, menurut saya tentang kepemimpinan transformasional ini keren banget dalam manajemen ASN. Jadi, kepemimpinan transformasional itu gaya kepemimpinan yang mempunyai visi, misi, dan juga bisa menginspirasi serta suka berkomunikasi dalam menemukan sebuah permasalahan ataupun solusi dalam memberikan sebuah ide untuk pengembangan program kedepannya. Mereka bisa bikin ASN semangat banget buat ngomongin visi yang bikin terinspirasi dan dukungan emosional. Ini bikin motivasi kita sebagai ASN jadi ngebul kayak awan gitu loh. Semangatnya nambah dan kerjanya jadi lebih serius serta berdedikasi tinggi. Gak cuma gitu, kemungkinan model gini juga bikin terbuka buat kita membuat sebuah gagasan-gagasan baru ke depannya. Mulai dari kreativitas dan inovasi dalam tim ASN ini. Pemimpin yang mengasih kesempatan buat bawahan untuk ikutan berkontribusi dengan ide-ide yang canggih dan solusi inovatif, jadi menghasilkan kinerja dan juga pelayanan yang lebih mantap lagi dan lebih bisa membuat kita untuk maju ke depannya dan mengeksplorasi hal-hal yang ada dalam diri kita ini, Mbak. Gitu, Mbak. Apakah kamu sendiri sudah mengeksplorasi hal-hal apa yang ada di diri kamu sendiri? Oh, tentunya dong. Saya sedang mengeksplorasi hal-hal yang terpendam dalam diri saya ini untuk Contohnya pengembangan apa nih? ke depannya. Apa nih? Kasih Oh, tahu ke kita. saya membuat sebuah baiklah, Mbak.
Baik, di bandara ini contohnya saya sudah membuat sebuah website ataupun aplikasi pada unit saya sendiri nih, pada Oh, unit TK, yang tentunya nanti kan sangat bermanfaat buat pengembangan-pengembangan ke depannya. Selain itu juga lebih meminimalisir ataupun mempermudah sistem kerja yang ada di unit ini, gitu Mbak. wah, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Iqbal, rekan-rekan. Hmm, oke. Ya, kalau dari semua apa yang dikatakan sama Mas Iqbal ini tadi, eh, menurut sistem informasi ASN-nya, menurut Mas Wafiq, bagaimana ya? Eh, untuk menurut saya, sistem informasi ASN itu diselenggarakan secara nasional dan inter, interintegrasi antar instansi dan pemerintah, serta memiliki peran penting dalam mengelola ASN. Itu aja sih sepengetahuan saya tentang sistem informasi ASN. Kalau mekanisme pengolahan ASN-nya bagaimana, Mas Wafiq? Kalau untuk mekanisme pengelolaan ASN-nya itu harus disesuaikan dengan perkembangan waktu dan perubahan. Contohnya seperti perbedaan antara manajemen PNS, dan manajemen P3K, serta pembedaan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN dan penggantian jabatan pimpinan tinggi ASN. Itu Hmm, aja sih ya, pengetahuan saya. bagus pengetahuannya. Kalau ya, kalau misalnya ini sengketa pegawai ASN-nya bagaimana menurut Mas Irfan? Oke, mungkin kalau kaitannya sengketa, itu kan sengketa sendiri merupakan hal yang tidak kita harapkan ya, dalam artian itu kan hal yang buruk. Tapi mungkin solusi pertama ketika ada sengketa antar pegawai ASN itu sendiri, yang pertama dilakukan seyogyanya kita bermusyawarah, berdiskusi atas permasalahan tersebut. Di sisi lain, apabila kaitan hal tersebut bukan merupakan suatu solusi, bisa dilakukan suatu upaya seperti halnya penyelesaian secara administratif maupun hal-hal semacamnya. Mungkin itu Ibu kaitan ketika ada sengketa di antara pegawai ASN. Kalau di dunia, maksudnya di lingkungan kerjanya Mas sendiri, apakah pernah ada sengketa antara ASN atau Mas sendiri pernah mengalami bagaimana? Kalau di lingkungan kerja saya, alhamdulillah saya punya teman-teman kerja yang bisa dikatakan kita bisa saling bersinergi, kita bisa saling berkolaborasi, termasuk juga dalam hal komunikasi. Karena sengketa ini kan titik beratnya merupakan mungkin kemungkinan besar disebabkan oleh miskomunikasi itu sendiri. Jadi diusahakan di lingkungan kerja kita itu diciptakanlah siklus komunikasi yang baik. Dalam artian kita harus bisa berkomunikasi dan juga menyesuaikan siapa lawan bicara kita ataupun permasalahan apa yang kita bahas. Jadi untuk sengketa ataupun konflik itu bisa kita minimalisir seperti itu, Ibu. Terima kasih. Bagus sekali lingkungan kerjanya. Ya, terima kasih ya, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, eh oke, kita kembali lagi ke masa reformasi birokrasi nasional. Kalau misalnya dalam pemahamannya Mas Evian ini gimana sih? Hmm. Sebelum kita ke apa namanya reformasi birokrasi nasional, kita perlu tahu yang namanya apa itu birokrasi dan apa itu reformasi, ya kan. Iya. Birokrasi sendiri kan kalau dalam istilah bahasa kan
biro artinya meja, krasi itu artinya pemerintahan. Jadi artinya itu meja pemerintahan. Kalau reformasi artinya perubahan, berarti perubahan meja pemerintahan. Tentunya bukan, jangan ke angka yang skala besar dulu, maksudnya pemerintahan kayak presiden gitu, belum, jangan ke situ dulu. Kita masuknya ke yang lebih kecil dulu. Contohnya di lingkungan kerja kita sendiri lah ya. Apakah sudah bagus atau belum, atau tertib atau belum kan. Nah, mulai dari sini kita sebagai ASN, dengan adanya pelatihan seperti ini, dengan adanya pendidikan seperti ini, tentunya kita akan memahami apa itu birokrasi nasional. Dan apa itu tentang reformasi birokrasi nasional? Tentunya dulu kita kan pernah mengalami itu, namanya zaman reformasi kan, ya kan, yang orde lama ke orde baru, sampai ada yang kerusuhan-kerusuhan, itu kan namanya reformasi birokrasi juga. Itu udah skala nasional, itu udah skala yang termasuk besar itu. Dan untuk sampai ke sana kita perlu pembelajaran ilmu yang lebih tinggi lagi. Dan untuk yang sekarang ini, pembelajaran yang sekarang ini yang kita lakukan di Latsar ini, kita mengenal yang namanya bela negara segala macam, dan smart ASN segala macam, nilai-nilai berakhlak segala macam, itu tentunya untuk mendorong diri kita supaya bisa mereformasi birokrasi yang yang kacau itu di lingkungan kantor kita. Jadi kalau misal ada di lingkungan kantor kita birokrasi yang menurut kita terlalu lama pelayanannya segala macam, itu memang harus kita apa ubah biar lebih cepat, lebih gampang, lebih murah tentunya. Kan masyarakat perlu itu, bersih, teratur, nyaman segala macam kan. Ada di namanya citra manusia perhubungan yang kedua itu kan. Anggap terhadap kultur masyarakat kan, pelayanan jasa yang bersih, teratur, tepat waktu, segala macam itulah. Nah, Nyaman. itu demi ke situ nantinya. Oke, masuk akal juga. Bagus sih dari semua apa yang Mas Efrian sampaikan. Nah, dari itu semua, kalau misalnya kita untuk menuju sistem sistem merit itu gimana ya, Mas Iqbal? Saya kurang agak begitu paham. Bagaimana kalau misal menurut Mas Iqbal? Baik, Mbak. Di sini saya akan deskripsi apa itu sistem merit dalam manajemen ASN. Jadi sistem merit ini dalam manajemen ASN ini, Mbak, adalah kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, baik itu politik, ras, warna kulit, agama, status, umur, atau kondisi yang lainnya. Sistem merit ini dalam mengatur ASN ini nggak ada beda perlakuan. Jadi tujuannya ya buat bikin ASN jadi pro dan terus dikembangkan skillnya melalui edukasi dan juga training. Dan yang paling penting nih, karir ASN pun nggak bakal berpengaruh sama politik atau kebijakan yang nggak sesuai sama merit. Seleksi dan promosi jabatan juga dilakukan secara terbuka. Jadi fair gitu kalau kita misalnya mau ikut seleksi mengisi kekosongan jabatan. Terus penilaian kinerjanya juga harus adil. Nggak ada tuh yang namanya diskriminatif penilaian. Dan juga performanya yang bagus bisa mendapatkan nilai apresiasi atau nilai plus dari pimpinan. Dan yang kurang bagus diberikan kesempatan buat mengupgrade lagi dirinya, buat lebih maju ke depannya. Itu sistemnya, Mbak. Oh, begitu. Oke, saya jadi paham sistemnya Iya, bagaimana. Oke. Supaya iya, Mbak. kita nggak tegang dari semua pertanyaan itu tadi, bagaimana kalau misalnya kita sharing-sharing pengalaman kita dalam dunia kerja, ya kan? Terserah mau sharing kehidupannya atau percintaannya atau bagaimana, nggak apa-apa. Kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Mas Mas Wafik coba. Baik, Mbak Yela. Kalau untuk pengalaman kerja saya mungkin dalam kehidupan saya, selama saya di Nusa Tenggara Timur, NTT, teruntuknya
di daerah Larantuka itu kan termasuk daerah kecil. Nah, daerahnya itu ibaratkan seperti kota yang mengelilingi gunung, kayak gitu. Jadi di samping gunung itu ada laut. Nah, laut itu ya seperti yang awalnya di Jayapura saya jarang makan ikan karena emang saya nggak suka ikan. Nah, di NTT itu saya diwajibkan kayak oh harus makan ikan terus gitu. Soalnya di sana makanan utamanya tuh ya ikan, seafood. Jarang saya makan ayam di sana. Sekali makan ayam mungkin wah kayak mewah banget gitu. Nah, Mahal kalau untuk ayam. bukan mahal, murah, cuman mayoritas di sana tuh lebih banyak ikan daripada ayam. Tapi Makanya nggak alergi. makanya nggak, alhamdulillah nggak. Cuman kadang gatel, gitu. Malasnya tuh gatel. Hmm, oke. Topiknya belum terbiasa sih di laut. Apalagi daging di sana tuh jarang kali. Mungkin kalau bisa dihitung 2 bulan sekali saya makan daging di sana tuh. Jarang daging tuh. Nah, kalau untuk pengalaman kerja mungkin ya untuk bandara kelas 3, apalagi bandara kecil di Gawantana itu, untuk masalah pekerjaan mungkin lebih ke, kan saya di bagian listrik. Nah, mungkin lebih ke kayak perawatan alat-alat seperti AC, X-ray, genset, dan mungkin peralatan listrik lainnya. Nah, itu mungkin sangat, mungkin kita lebih ke perawatan aja. Kalau untuk maintenance seperti pergantian lampu atau pergantian peralatan yang rusak itu kita jarang-jarang lakukan. Tapi kalau untuk pergantian lampu kita kasih jatah itu sekitar 2 bulan sekali. Harus wajib menggantikan lampu yang mati. Jadi kalau mau dibilang nyaman ya nyaman kerja di sana. Soalnya jarang ada kerjaan. Cuman kalau sekalinya sibuk, oh sibuk banget. Bisa sampai lembur gitu tuh di sana tuh. Tapi kalau nggak ada kerjaan ya udah. Kadang-kadang lebih santai di PH, lebih santai di ruangan. Makanya makanya senior saya bilang, pesan saya dari senior saya, kalau mau pindah, jangan ambil bandara yang kelas 1, ambillah yang kelas 2, kalau nggak kelas 2, kelas 3, biar kalau kamu jenjang kuliah, lebih enak, lebih mudah, lebih santai. Jadi jarang ada kerjaan. Itu Hmm. aja sih pesan dari senior saya. Oh iya iya. Emang di sana penerbangannya eh, berapa kalau misalnya 1 hari gitu? Berapa movement? Sedikit di sana tuh flight-nya 1 hari sekali. Tapi kalau extra flight kayak biasanya kayak mudik, kayak Lebaran, Natal, Tahun Baru, itu biasanya tuh dikasih extra flight dalam 1 minggu. Jadi ada 2 penerbangan. Tapi kalau untuk harian 1 hari sekali sih. 1 hari sekali. Oke. Iya. Makasih atas sharing-sharingnya ini tadi. Gimana kalau saya penasaran sama si Bolga ini? Di sana makanan khasnya apa ya, Mas? Apakah sudah menjelajahi semua atau apa gitu Heeh. yang unik dari si Bolga? Sibolga itu kota kecil sebenarnya. Kalau Mbak Yela sendiri naik motor jalan-jalan keliling kota Sibolga, setengah jam udah keliling semua itu. Setengah Hmm, jam 1 jam udah keliling semua itu. Nggak perlu waktu lama. Berarti Kota kecil dia. nggak sebegitu ada destinasi wisata yang bagus gitu, yang ikonik di sana. Destinasi wisata ikonik biasanya orang-orang itu kepada ke Nias karena Sibolga kan deket Nias. Oh, Orang-orang biasanya ke Nias. oke. Kita sama-sama semua itu si Bolga itu Sumatera Barat kan? Sumatera Utara Sibolga. Oh, ikut Sumatera Utara. Aku Sumatera Barat. Oke. Ya. Deket aja sih sebenarnya. Kalau misalnya, oke, makasih ya Mas Ebrian. Kalau misalnya dari Ya, sama-sama. sendiri, eh untuk pengalaman hidupnya di sana gimana? Ya, pengalaman hidup saya di sini ya banyak sih saya belajar pengalaman-pengalaman baru sih. Kan sebelumnya saya ini dari Palembang nih. Yang notabene di sana pun nggak ada laut, bahkan jauh kalau mau ke laut sekitar 4 jaman lah. Itu pun masih ke pelabuhan Sulsel itu namanya dan itu masih sungai, belum langsung ke laut.
semenjak di sini ya makan pulau ini pun dikelilingi laut saya. Yang sebelumnya terbiasa makan-makan ikan sungai, di sini pun jadi hobi seafood saya Mbak Yela. Di sana Kayak emang cumi, harganya kayak ikan-ikan laut gitu. ikan-ikan lautnya di sana Di sini murah. justru ya agak murah sih, tapi nggak terlalu murah. Karena kan di sini ini penghasilan lautnya yang lebih banyak. Di sini pun ikan-ikan sungai jarang orang yang makan ikan sungai, ikan-ikan air tawar gitu. Jadi orang sini lebih makan ikan-ikan laut kayak gitu Mbak. Dan itu juga untuk pengalaman kerja saya di sini ya banyak saya mendapatkan hal-hal baru. Saya dulu sudah sempat pindah unit Mbak. Saya sempat kemarin jadi kepala unit terminal sekitar 1 bulan. Terus saya kembali lagi ke PK. Jadi di situ saya banyak sekali berinteraksi dengan masyarakat terkait minta survei, terkait kepuasan bandara, buat pengembangan bandara ke depannya. Dan di situ saya banyak kali banyak pengalaman. Bahkan saya juga ikut servis terkait kedatangan orang-orang di PK, orang-orang di Dijen, terkait bupati, bahkan gubernur yang datang ke sini Mbak. Mungkin gitu aja sih Mbak yang bisa saya ceritain terkait pengalaman saya di sini. Terima kasih Mbak Yela. Keren-keren. Makasih ya atas sharing-sharingnya. Kalau dari Mas Irfan sendiri, mau sharing tentang apa nih di sana yang menyedihkan coba? Boleh, Atau boleh, oh Mbak. jangan-jangan terserah saya Apa tuh? yang mau yang indah atau gimana? Atau Mungkin pengalaman tentang yang makanannya dulu ya. Makanan di Palembang sini agak susah. Kalau menurut saya yang notabene sarapan saya pakai nasi uduk, pakai bubur. Di sini sarapan pakai pempek, Pak. Jadi agak susah untuk kita orang Jawa. Karena oh ya jam 9 untuk kita udah lapar makan pempek ya. Belum ngehirup cukonya, itu satu tantangan lebih untuk kami yang mungkin baru penyesuaian di Palembang. oh Terus kalau untuk tugas sendiri saya sekarang tugas di stasiun, tepatnya di Ampera. Jadi monggo teman-teman yang mau main ke Palembang silakan mampir ke tempat kami di Ampera. Jadi Bisa, kita ya. bisa nanti pas saya pulang ketemu. Jadi saya sendiri tugasnya di LRT Sumatera Selatan. Jadi LRT itu salah satu apa ya angkutan moda massal untuk masyarakat Sumatera Selatan. Jadi kita di sini menyediakan layanan angkutan LRT ini untuk dinikmati masyarakat Sumatera Selatan. Jadi itu sih Mbak. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya masih oke kok. Di sisi lain, terkecuali Palembang ini nggak ada tempat wisata sih selain mall. Jadi agak susah untuk kita oh gitu. refreshing gitu Mbak. Wah, harus main Mungkin kayaknya. silakan orang Palembang asli kalau saya salah atau ada referensi tempat main. Bagaimana Mas Iqbal? Kalau mau bisa beli pun beberapa jam dari Palembang kayak Pagar Lampung 6 jam, Lahat 5 jam. Dan orang Palembang pasti Betul. kalau liburan tuh mereka pada ke Lampung buat Ya rekreasi. betul. Ke Lampung, Karena udah ada Pagar tol tuh Alam. sekarang jadi orang. Nah Jadi itu Lampung, Pagar Alam, dan kota-kota lain di luar Palembang. Sedangkan orang-orang di luar Palembang pasti ke Palembang buat ngemul. iya. Kebalikan justru pertukaran. Betul betul Gitu. betul. Mungkin seperti Oke, itu Ibu. ya dari semua pengalaman-pengalaman ini sangat menarik sekali ya dari kalian-kalian sangat berbeda-beda. Eh, Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Bagaimana kalau misalnya kita akhirin saja? Kalau misalnya saya ada salah kata, saya minta maaf kepada rekan-rekan sekalian ini. Tapi sebelum saya tutup meeting ini, izinkan saya untuk pantun dulu boleh? Oh, jelas boleh. Boleh, 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 boleh. boleh. Silakan, Mbak Yela. Tapi Silakan. bilang cakep ya. Jadi Mbak, Ya, Mbak, silakan. Eh, Siang hari makan kuaci, Cakep. Oh. makan bareng sama Ibu Asi. Cakep. Cakep. Oh.
cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Cakep. Weh, Sama-sama. cakep. Oke, terima kasih rekan-rekanku. Sama-sama. Sama-sama, Mbak Terima Yela. kasih, Bu Moderator. Sama-sama ya lah. Ya, sudah. Terima kasih Bu Moderator.